Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah persekutuan doa pertama dalam masa Paskah dengan tema kembali pada dekapan anugerah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan bagaimana keindahan Tuhan atas bumi kita ketika siang disinari terang. Kita angkat pujian dari PKJ 242, bait pertama dan kedua. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Bahkan lebih dari itu, setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Seperti halnya saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah persekutuan doa pertama untuk memasuki masa Paskah ini. Kami hendak menyampaikan pujian dan penyembahan kami kepadamu melalui ibadah persekutuan doa ini. Layakanlah kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau menerima pujian dan penyembahan kami saat ini. Tuntun dan sertai kami semua, agar kami senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Berkati Bapak Pendeta Emeritus Samono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah kami saat ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman Tuhan benar-benar tersampaikan dan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Samono, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait pertama, kedua, dan kelima. Meski tak layak diriku.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah mempersiapkan diri memohon Roh Kudus memimpin pikiran dan hati kita untuk menerima firman-Nya. Marilah berdoa. Ya Roh Kudus, yang memiliki kuasa untuk mengubah hati orang-orang berdosa, sehingga datang bertobat kepada Sang Juru Selamat. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan doa ini, membuat hati dan pikiran kami boleh mengerti firman Tuhan dan mampu untuk melaksanakannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima pada saat sekarang ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 5 mulai ayat 20 sampai dengan pasal 6 ayat yang ketiga. Demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, memperhatikan, merenungkannya, dan melaksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Tema daripada pelayanan firman pada saat ini adalah kembali pada dekapan anugerah. Kembali kepada dekapan anugerah. Kita semuanya telah dibaptis. Kita semuanya telah menyatakan diri menjadi milik Tuhan Yesus Kristus.
Apa artinya? Artinya, pertama, kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan noda. Akibat jatuhnya manusia pertama nenek moyang kita ke dalam dosa. Sehingga kita keturunannya semuanya dalam keadaan kotor. Dan kalau kita bertanya, apakah itu didiamkan saja oleh Tuhan Pencipta? Ternyata tidak. Oleh karena kasih-Nya Tuhan membuat rencana menciptakan sejarah keselamatan untuk menolong manusia. Sehingga ada istilah sejarah keselamatan, sejarah suci, sejarah kudus yang bermuara kepada hadirnya Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai misi visi hadir di atas muka bumi ini sebagai firman Allah yang menjadi manusia, menderita, sengsara, wafat di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Darah-Nya menyucikan mereka yang percaya, yang menerima, yang bertobat. Itu adalah anugerah. Jadi kalau temanya mengatakan kembali pada dekapan anugerah, semenjak kita bersumpah, semenjak kita menyatakan diri ikut Tuhan Yesus, posisi kita adalah hidup di dalam anugerah. Nah, kalau kita diajak kembali ke sana, didekap, dirangkul, dipegang oleh anugerah, apakah kita ini jauh dari anugerah? Jawabnya benar. Dosalah yang memisahkan kita dari anugerah. Fakta memberitahukan kepada kita, lihatlah, apakah di penjara-penjara itu hanya orang bukan Kristen yang ada di sana? Tidak. Di sana juga ada orang Kristen. Di sana ada orang Kristen yang mungkin mencuri, mungkin korupsi, mungkin membunuh, dan lain sebagainya. Fakta mengajarkan kepada kita, setiap hari kita ini tansah dan selalu ditarik untuk kembali ke kehidupan yang lama. Setiap hari tansah digoda, dicoba untuk kembali ke kehidupan yang lama. Persis seperti orang-orang Israel dalam perjalanan di gurun, ingin kembali ke Mesir, padahal sudah dibebaskan dari Mesir. Tetapi mereka memberontak kepada pimpinan Tuhan melalui Musa, ingin kembali ke kehidupan lama yang ada
di Mesir. Di sini Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat diberikan kepada kita supaya kita ini sadar, mengerti kita ini siapa. Hukum Taurat diberikan kepada kita seperti sebuah cermin ada di hadapan kita sehingga kita mengerti keadaan kita. Oh, ternyata kalau di cermin itu, di hukum itu ada yang berbunyi jangan membunuh. Oh, saya pernah membunuh. Jangan mencuri. Oh, saya pernah mencuri. Jangan berzina. Oh, saya pernah berzina. Jangan membenci. Oh, saya pernah membenci. Menjadi sadar bahwa di hadapan Tuhan kita ini sebenarnya tidak layak. Seperti pujian tadi, sebenarnya tidak layak. Namun kembali lagi bahwa Tuhan kita lah amat baik, menciptakan keadaan baru, memberikan anugerah dengan kedatangan Sang Mesias, dengan kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita hidup di dalam anugerahnya. Kita sudah dibaptis, artinya mati bagi dosa, tetapi bangkit bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dekapan anugerah, kembali kepada dekapan anugerah. Saudara-saudara sekalian, ayo kembali kepada dekapan anugerah. Saya ingin menggambarkan, kalau ada orang bertanya, setelah kita dibaptis, setelah hidup kita disucikan oleh darah Kristus, apakah orang Kristen tidak bisa berbuat dosa lagi? Saya jawab bisa. Gambarannya seperti orang yang mandi bersih, tetapi oleh karena hidupnya setiap hari bercampur dengan dunia yang penuh kejahatan itu, menjadi kotor kembali. Lumpur-lumpur, debu-debu dosa berhamburan di tengah-tengah kita. Kalau begitu, betapa pentingnya setiap hari kita harus mandi. Betapa pentingnya setiap hari kita harus bertobat. Betapa pentingnya setiap hari kita harus mohon pengampunan. Itulah yang namanya peperangan iman. Bahwa hakikatnya kita ingin kembali ke Mesir, ingin kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi hati nurani kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak. Kita harus berjalan ke sana. Kita ini memiliki anugerah. Kita ini didekap oleh anugerah. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada dekapan anugerah. Itulah yang dinamakan perang rohani. Itulah yang dikatakan bahwa orang-orang milik Tuhan Yesus seperti prajurit, seperti milisi. Ada istilah milisia Christi, prajurit Kristus yang setiap hari berjuang
melawan kehendak untuk kembali ke hidup yang lama. Pertanyaan terakhir, apakah ada jaminan kemenangan di dalam peperangan iman ini? Jawabnya tegas, di dalam Kristus ada kemenangan. Karena itu sudah dibuktikan setelah tugasnya selesai, Tuhan Yesus berfirman, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kekuatanmu?" Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan perjuangan kita ini. Kita teruskan kembali mendekap anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29, bait pertama, ketiga, dan keempat, di muka Tuhan Yesus. Masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dihantarkan oleh Bapak Pendeta Emeritus Samono. Marilah kita berdoa. Sungguh di hadapan Bapa sendiri kami mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami setiap hari, di mana dengan sadar atau tidak sudah kami lakukan, baik dengan pikiran,
perkataan maupun tindakan-tindakan kami. Kami akui ya Bapa di hadapan Bapa dan mohon pengampunan. Kemudian kami bersama-sama ingin bertekad kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk mendekap anugerah Tuhan, untuk berjuang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian-pujian, melalui doa-doa. Mohon Tuhan memberkatinya. Kami mengucap syukur bahwa ada banyak pribadi-pribadi yang menanggapi panggilan Tuhan sehingga berubah hidupnya, meninggalkan kehidupan lama, memasuki kehidupan yang baru. Bapa yang di sorga, kami semuanya mohon pertolongan untuk tetap berjuang, untuk siap mengakui kelemahan dan kesalahan, untuk melanjutkan perjalanan hidup kami yang penuh dengan perjuangan. Semuanya kami serahkan kepada pertolongan, kepada berkat Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan hidup kami setiap hari. Di dalam namanya yang kudus, kami haturkan semuanya ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah persekutuan doa pertama dalam masa Advent ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 258 bait pertama dan kedua, Ku ingin selalu dekat padamu. Ada
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.